Apa rahasia di balik tindakannya yang tampak aneh? Mengapa ia melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki tembok tanpa balasan? Dan benarkah ia masih hidup sampai hari ini? Semua jawabannya tersembunyi di antara kisah ini. Maka jangan lewatkan satu detik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita menelusuri kisah penuh hikmah dan misteri dari para nabi dan wali Allah. Jika kamu mencintai kisah seperti ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan setiap perjalanan spiritual yang akan membuka mata dan hati kita bersama. Misteri di tengah gurun waktu. Dalam sejarah para nabi, ada satu nama yang selalu muncul dengan aura misteri, Khidir AS, sang pengelana abadi. Sosok yang tak terikat oleh zaman, tak tergenggam oleh usia. Ia muncul dan lenyap seperti bayangan di antara cahaya, membawa hikmah di setiap langkahnya. Hingga kini, kisahnya masih hidup dalam bisikan para ulama, cerita rakyat, dan hati mereka yang mencari makna kehidupan. Sebagian ulama berkata, Khidir bukan hanya seorang nabi, tapi juga seorang hamba pilihan Allah yang diberi ilmu rahasia, ilmu laduni, ilmu langsung dari Sang Pencipta, ilmu yang tak tertulis di kitab, tak terucap oleh lisan, tapi terpatri dalam hikmah dan perbuatan. Dialah simbol pengetahuan yang melampaui logika manusia, tempat di mana akal berhenti dan iman mulai berbicara. Dalam catatan para mufasir, tak ada manusia yang pernah benar-benar tahu di mana Khidir tinggal atau bagaimana ia menjalani waktu. Sebagian mengatakan, ia berjalan di antara dunia dan masa. Ada yang percaya, ia masih hidup hingga kini menolong para wali, membimbing mereka yang tersesat dalam pencarian ruhani. Seperti bayangan di balik tirai dunia, ia muncul hanya bagi hati yang benar-benar bersih. Suatu ketika, disebutkan bahwa Khidir pernah muncul di tepi sungai yang sunyi, menatap air yang memantulkan cahaya mentari sore. Orang-orang yang melihatnya tak mengenali siapa dia. Namun saat mereka menoleh kembali, sosok itu telah lenyap, seolah hanyut bersama waktu. Dari sanalah, legenda Khidir terus hidup tentang seorang manusia yang berjalan di antara dunia fana dan rahasia ilahi. Khidir bukan sekadar kisah. Ia adalah simbol dari perjalanan batin manusia. Setiap langkahnya mengajarkan bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan dan tidak semua kebijaksanaan lahir dari pengetahuan. Kadang, kebenaran datang dari keheningan, dari ketundukan hati kepada takdir yang telah Allah tetapkan. Asal-usul dan nama Khidir. Dalam kitab-kitab tafsir dan riwayat para ulama, nama Khidir bukan sekadar panggilan, ia adalah simbol dari kehidupan itu sendiri. Kata Khidir berasal dari akar kata khadra, yang berarti hijau, warna kesuburan, kehidupan, dan keabadian. Konon, setiap kali Khidir duduk di atas tanah yang gersang, bumi di bawahnya berubah menjadi hijau, seolah keberadaannya membawa napas kehidupan pada apapun yang disentuhnya. Namun, siapa sebenarnya Khidir? Disinilah rahasia itu menebal. Sebagian riwayat menyebut ia adalah seorang nabi, sebagian lain mengatakan ia wali Allah yang diberi umur panjang. Para mufasir besar seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menuliskan bahwa ia hidup sezaman dengan Nabi Musa, bahkan menjadi guru spiritual bagi sang nabi pilihan itu. Ilmunya tidak bersumber dari wahyu tertulis, tapi dari petunjuk langsung Allah, ilmu laduni, ilmu yang tak terjangkau akal biasa. Ada pula kisah yang menyebut nama asli Khidir adalah Balia bin Malkan. Ia hidup di masa Raja Dzulqarnain, sang penjelajah dunia. Saat Khidir muda, ia dipercaya menemukan air kehidupan, sumber keabadian yang Allah sembunyikan di dunia. Ia meminumnya dengan izin Allah, dan sejak itu tubuhnya tak lagi disentuh oleh waktu. Ia menjadi saksi bisu perjalanan umat manusia dari generasi ke generasi. Dalam tafsir lain, Khidir disebut sebagai sosok yang senantiasa berada di bumi hingga hari kiamat. Ia muncul dalam bentuk yang berbeda-beda, kadang seperti pengembara tua, kadang seperti nelayan, kadang pula seperti fakir yang menolong tanpa dikenali. Ia hadir di saat manusia kehilangan arah, bukan untuk memperlihatkan mukjizat, tapi untuk menuntun mereka kepada makna sabar dan takdir. Warna hijau yang selalu dikaitkan dengan Khidir bukan sekadar simbol fisik. Hijau adalah lambang dari kehidupan abadi, kesejukan iman, dan kedekatan dengan alam ciptaan Allah. Maka tak heran
Banyak ulama sufi menjadikan sosok Khidir sebagai perlambang dari ruh ilahi dalam diri manusia bagian terdalam yang selalu mencari cahaya kebenaran di tengah gelapnya dunia. Khidir adalah nama yang tak lekang oleh waktu. Ia bukan sekadar tokoh masa lalu, ia adalah simbol dari hikmah yang hidup, pelajaran yang terus bernafas dalam diri. Siapapun yang mau memahami, dalam diam dan ketenangan, Khidir mengajarkan bahwa kehidupan sejati bukan soal panjang umur, tapi tentang sejauh mana hati kita memahami kehendak Allah. Pertemuan dua hamba, pilihan Musa dan Khidir. Dalam lembar sejarah para nabi, hanya sedikit kisah yang menggambarkan pertemuan antara dua hamba Allah yang sama-sama terpilih. Salah satunya adalah kisah Nabi Musa dan Khidir. Kisah ini diabadikan langsung dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82 sebagai pelajaran abadi tentang ilmu, kesabaran, dan takdir. Semua berawal ketika Musa, seorang nabi yang telah berbicara langsung dengan Allah, merasa ingin mencari seseorang yang lebih alim darinya. Maka Allah berfirman bahwa ada seorang hamba di pertemuan dua lautan yang telah dianugerahi ilmu laduni. Dengan penuh kerendahan hati, Musa segera mempersiapkan perjalanan panjang bersama murid setianya, Yusha bin Nun. Mereka membawa sedikit bekal, termasuk seekor ikan dalam wadah sebagai tanda yang telah Allah berikan. Ketika ikan itu hilang, firman Allah, "Disitulah engkau akan menemukan hambaku." Perjalanan pun dimulai, melewati padang, gunung, dan laut. Hingga akhirnya, di sebuah tempat di mana dua lautan bertemu, tanda itu terjadi. Ikan mereka melompat dan lenyap ke laut. Musa pun berkata, "Inilah tempat yang kita cari." Di tepi pertemuan dua laut itulah, Musa bertemu dengan sosok misterius yang wajahnya bercahaya, namun menunduk dalam tenang. Dialah Khidir. Pakaiannya berwarna hijau zamrud, matanya menatap lembut, seolah memandang jauh melewati batas dunia. Musa dengan rendah hati berkata, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajariku sebagian dari ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Khidir menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Namun Musa bersumpah akan bersabar, meski tidak memahami apa yang terjadi. Maka dimulailah perjalanan dua hamba pilihan Allah, perjalanan yang akan menguji bukan hanya kesabaran, tapi makna sejati dari takdir. Khidir berjalan di depan dengan langkah tenang, sementara Musa mengikuti di belakang, penuh rasa ingin tahu. Di antara mereka tidak banyak kata, hanya angin laut yang menjadi saksi. Di sepanjang perjalanan, Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh dan tak masuk akal. Musa berkali-kali menahan diri untuk tidak bertanya, tapi rasa manusiawinya terus mendesak. Sebab bagaimanapun, Musa adalah seorang nabi yang membawa hukum dan keadilan. Sedangkan Khidir bergerak atas petunjuk ilahi yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kisah pertemuan ini bukan sekadar sejarah. Ia adalah simbol pertemuan antara akal dan hikmah, antara ilmu syariat dan ilmu laduni. Musa mewakili pengetahuan yang teratur dan rasional. Khidir mewakili kebijaksanaan yang tersembunyi, yang hanya bisa dipahami melalui ketundukan pada kehendak Allah. Dalam pertemuan mereka, manusia belajar bahwa tak semua kebenaran tampak di permukaan, dan tidak semua ujian bisa dijelaskan saat itu juga. Pertemuan Musa dan Khidir menjadi awal dari 3 peristiwa besar yang mengguncang pemahaman manusia tentang adil, takdir, dan kesabaran. Sebuah perjalanan batin yang akan mengungkap bahwa dalam setiap peristiwa yang tampak salah, ada kebijaksanaan Allah yang tersembunyi di baliknya. Dan dari sanalah, perjalanan spiritual Musa bersama Khidir benar-benar dimulai. Mereka pun menaiki perahu pertama. Dalam kisah itu, simbol dari ujian pertama yang akan membuka tabir rahasia ilahi. 3 peristiwa aneh yang syarat makna. Perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir dimulai di atas sebuah perahu sederhana milik nelayan miskin. Saat mereka berlayar, Khidir tiba-tiba mencabut papan kayu dari lambung perahu hingga berlubang. Musa terkejut. "Mengapa engkau melubangi perahu mereka? Bukankah itu akan menenggelamkan orang-orang yang tak bersalah?" Namun Khidir hanya menatap lautan, diam, dan berkata, "Bukankah aku telah katakan, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Musa pun menahan diri, menyesali ucapannya meski hatinya masih gelisah.
Tak lama setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan sekelompok anak-anak yang bermain di padang luas. Tiba-tiba, Khidir menghampiri seorang anak kecil dan mengakhiri hidupnya. Musa terperanjat, darahnya mendidih oleh rasa tak percaya. "Apakah engkau membunuh jiwa yang suci tanpa dosa?" serunya. Namun Khidir hanya menatapnya dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. "Bukankah aku telah katakan, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Musa pun kembali terdiam, tapi kini kebingungan itu berubah menjadi guncangan batin antara iman dan naluri manusia. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah kampung kecil. Penduduknya kikir dan tak mau memberi mereka makanan, meski keduanya lapar dan lelah. Saat mereka hendak pergi, Khidir berhenti di depan sebuah dinding yang hampir roboh. Tanpa berkata apa-apa, ia memperbaikinya hingga tegak kembali. Musa yang sudah tak sabar berkata, "Seandainya engkau mau, engkau bisa meminta upah dari mereka." Kali ini, Khidir berhenti, memandang Musa dengan lembut. "Inilah perpisahan antara aku dan engkau," katanya. Kemudian, Khidir menjelaskan rahasia dari 3 peristiwa itu. "Perahu itu milik para nelayan miskin," katanya. "Di depan mereka ada raja zalim yang merampas setiap kapal yang utuh, maka aku melubanginya agar mereka selamat. Anak itu, bila dibiarkan hidup, kelak akan tumbuh menjadi orang durhaka yang akan menjerumuskan kedua orang tuanya yang beriman. Maka Allah menggantinya dengan anak yang lebih suci. Dan tembok itu, di bawahnya terdapat harta milik 2 anak yatim. Ayah mereka seorang yang saleh. Allahmu menghendaki agar mereka dewasa lebih dulu sebelum menemukan harta itu." Musa pun tersadar, air matanya jatuh perlahan. Ia mengerti bahwa tidak semua hal yang tampak buruk adalah keburukan. Kadang, Allah menutupi rahmat di balik sesuatu yang menyakitkan. Dalam keheningan itu, Khidir berkata, "Itulah penjelasan dari perkara yang tidak dapat engkau sabari." Dan dengan itu, 2 hamba pilihan itu berpisah. Musa melanjutkan dakwahnya, sementara Khidir kembali ke perjalanan sunyinya. Kisah 3 peristiwa itu bukan hanya pelajaran bagi Musa, tapi bagi seluruh umat manusia, bahwa ilmu Allah jauh melampaui logika, dan terkadang sabar adalah bentuk tertinggi dari iman. Khidir mengajarkan, jangan tergesa menilai sesuatu dari yang tampak, karena di balik setiap luka ada rencana yang belum kita pahami. 3 peristiwa, 3 pelajaran, 1 makna besar, bahwa kebijaksanaan Allah tidak selalu tampak di awal. Rahasia di balik ujian ilahi, apa yang tampak sebagai musibah, kadang adalah rahmat yang menyamar. Itulah inti dari pelajaran Khidir. Saat Musa melihat perahu dilubangi, anak dibunuh, dan tembok diperbaiki tanpa upah, pikirannya berontak, karena yang tampak di depan mata tidak sejalan dengan logika keadilan. Tapi Allah sedang mengajarkan satu hal, bahwa takdir bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk direnungi. Khidir bukan menghancurkan perahu, tapi menyelamatkan rezeki mereka dari tirani. Ia bukan membunuh anak, tapi melindungi iman 2 orang tua yang saleh. Ia bukan memperbaiki tembok demi balasan, tapi menjaga amanah seorang ayah yang telah wafat. Setiap tindakan yang tampak kejam sebenarnya adalah kasih sayang dalam bentuk yang belum kita pahami. Disinilah manusia diuji. Bisakah kita tetap percaya bahkan ketika hidup tampak tidak adil? Kisah ini menyingkap satu rahasia besar. Allah tidak selalu menjelaskan alasannya, tapi selalu punya tujuan. Sabar bukan berarti pasrah. Tanpa berpikir sabar adalah kepercayaan bahwa setiap langkah Allah lebih tahu arah. Musa belajar, dan kita pun harus belajar, bahwa kebenaran tidak selalu terlihat dalam bentuk yang indah. Kadang, kebenaran datang melalui kehilangan, kegagalan, atau bahkan luka yang paling dalam. Khidir mengajarkan bahwa manusia seringkali ingin mengerti segalanya, padahal sebagian rahasia Allah memang disembunyikan agar kita belajar percaya, bukan hanya tahu. Ilmu Khidir adalah ilmu diam, ilmu yang tidak dijelaskan lewat kata, tapi lewat peristiwa. Dalam diam itulah Allah mendidik hati, bukan sekadar pikiran, karena iman bukan hasil debat, tapi hasil kesadaran bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis cerita hidup kita. Dalam dunia modern yang serba cepat, kisah ini terdengar seperti bisikan dari masa lalu, tapi sebenarnya ia sedang berbicara kepada kita semua
tentang kehilangan pekerjaan, patah hati, kegagalan, dan doa yang tak kunjung dijawab. Mungkin, sebagaimana Musa tidak memahami perbuatan Khidir, kita pun belum memahami kenapa sesuatu harus terjadi. Tapi seperti Musa, kita harus tetap berjalan. Karena setiap luka yang kita jalani, mungkin sedang melindungi kita dari luka yang lebih besar. Maka jangan terburu-buru menilai hidup dari potongan pertama. Sebab Allah melihat keseluruhan cerita, sementara kita hanya membaca satu halaman. Khidir menunjukkan bahwa ujian bukan hukuman, tapi jalan rahasia menuju kedewasaan jiwa. Dan siapapun yang bersabar akan melihat bahwa setiap luka sebenarnya sedang menumbuhkan taman di dalam hati. Rahasia di balik ujian ilahi bukan untuk ditakuti, tapi untuk disyukuri, karena di setiap kesulitan, Allah sedang membentuk kita, bukan menghancurkan. Keabadian dan misteri kehadiran Khidir hingga kini. Setelah berpisah dengan Nabi Musa, nama Khidir lenyap dari catatan sejarah, namun tidak dari hati manusia. Dalam banyak riwayat, ia disebut masih hidup hingga hari kiamat, menjadi saksi perjalanan zaman, dari raja-raja kuno hingga umat akhir zaman. Sebagian ulama berkata, Khidir masih menampakkan diri kepada orang-orang saleh dalam wujud yang berbeda-beda. Tak ada yang tahu di mana ia tinggal, tapi semua sepakat keberadaannya adalah rahasia Allah yang tak terungkap. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menulis bahwa sebagian sahabat pernah mengaku bertemu dengan seseorang yang luar biasa bijaksana yang mengajarkan hikmah tanpa nama. Ulama seperti Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani juga menyebut kemungkinan bahwa Khidir masih hidup, diberi tugas menjaga rahasia ilmu Allah di bumi. Ia hadir hanya pada waktu yang telah ditentukan dan hanya bagi hati yang siap menerima cahaya petunjuk. Namun, tidak semua ulama sepakat. Sebagian lainnya, seperti Ibnu Katsir, berpendapat bahwa Khidir telah wafat karena setiap makhluk memiliki ajalnya. Tapi bahkan mereka pun tak bisa menolak bahwa kisah tentangnya terus hidup di setiap generasi, setiap negeri, setiap hati yang haus akan kebenaran. Mungkin bukan tubuhnya yang abadi, melainkan pesannya bahwa ilmu sejati tidak mengenal waktu. Banyak kisah beredar tentang mereka yang mengaku pernah bertemu sosok misterius berpakaian hijau, seorang nelayan yang ditolong dari badai, seorang musafir yang diberi arah di tengah padang pasir, seorang ulama yang menerima nasihat dari lelaki asing di malam gelap, dan ketika mereka mencoba mencari sosok itu kembali, ia telah menghilang, hanya aroma tanah basah dan ketenangan yang tertinggal. Sebagian sufi percaya, Khidir adalah simbol dari al-insan al-kamil, manusia sempurna, cerminan sifat rahmat dan ilmu Allah di bumi. Ia bukan sekadar tokoh, tapi cermin bagi jiwa yang sedang mencari cahaya. Setiap manusia yang berjuang memahami makna hidup sedang berjalan di jalan Khidir, menelusuri misteri takdir yang kadang gelap, tapi selalu menuju cahaya. Dan mungkin Khidir memang masih berjalan di bumi ini, bukan untuk dikenal, tapi untuk menuntun. Mungkin ia duduk di masjid tua, berbicara lembut dengan seorang pemuda yang kehilangan arah. Atau mungkin ia berjalan di antara kita tanpa kita sadari. Karena yang abadi bukanlah wujudnya, tapi hikmah yang ditinggalkannya. Bahwa manusia sejati hidup bukan karena panjang umur, tapi karena manfaat yang tak pernah padam. Keabadian Khidir bukan rahasia tubuh, tapi rahasia makna. Ia tetap hidup di hati setiap orang yang mencari hikmah dalam kesunyian, di jiwa mereka yang menapaki sabar dalam gelapnya ujian. Pelajaran abadi dari sang pengelana. Kisah Khidir bukan sekadar perjalanan dua manusia pilihan, tapi perjalanan seluruh jiwa yang mencari makna hidup. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan sejati bukan hanya tentang apa yang kita pahami, tapi tentang bagaimana kita menerima apa yang belum kita mengerti. Dalam setiap langkahnya, Khidir meninggalkan pesan halus bahwa manusia tidak selalu harus tahu mengapa. Cukup percaya bahwa Allah tidak pernah keliru dalam setiap ketetapannya. Hidup ini seperti perjalanan Musa bersama Khidir, penuh kejutan, kehilangan, dan ujian. Kadang kita merasa doa tak dikabulkan, rezeki tertahan, atau takdir terlalu berat. Namun bila kita melihat dengan mata iman, setiap peristiwa itu sebenarnya sedang menuntun kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Khidir mengajarkan, sabar bukan menunggu akhir yang indah, tapi mempercayai
bahwa Allah sedang menulis cerita indah itu saat ini juga. Setiap perahu yang berlubang dalam hidupmu mungkin sedang menyelamatkanmu dari badai yang lebih besar. Setiap kehilangan yang membuatmu menangis mungkin sedang menjaga imanmu dari kehancuran. Dan setiap tembok yang kamu perbaiki tanpa imbalan mungkin sedang menyiapkan keberkahan untuk generasi setelahmu. Khidir mengajarkan bahwa rahmat Allah tidak selalu terasa lembut. Kadang ia membentuk kita dengan badai agar kita belajar berlayar dengan iman. Bagi para pencari kebenaran, Khidir bukan sekadar sosok, tapi cermin. Ia mewakili bagian diri yang sabar, bijak, dan tenang sisi jiwa yang hanya muncul ketika kita berhenti melawan takdir. Ketika dunia terasa kacau, Khidir adalah suara lembut di hati yang berkata, "Percayalah, ada alasan di balik semua ini." Dan dalam keheningan itulah, manusia menemukan kedewasaan sejati, tunduk tanpa menyerah. Kisah Khidir juga mengingatkan bahwa ilmu bukan sekadar hafalan, tapi kesadaran. Kita boleh cerdas, tapi tanpa adab ilmu hanyalah debu yang tertiup angin. Musa, seorang nabi sekalipun, harus belajar untuk diam dan mendengar. Begitupun kita, kadang hikmah datang bukan dari guru, tapi dari kesalahan dan kesabaran. Khidir menunjukkan bahwa diam juga bentuk kecerdasan, dan sabar juga bentuk kekuatan. Dan pada akhirnya, mungkin kita semua adalah pengelana seperti Khidir, berjalan menelusuri takdir, membawa luka, kehilangan, tapi juga harapan. Yang penting bukan seberapa jauh kita berjalan, tapi seberapa dalam kita memahami makna dari setiap langkah. Karena hidup bukan tentang mencari jawaban, melainkan tentang belajar percaya kepada penulis kehidupan. Maka inilah warisan Khidir bagi dunia, sebuah pesan abadi yang melampaui zaman. Barang siapa bersabar, ia akan melihat bahwa setiap luka adalah bentuk cinta yang tersembunyi. Khidir telah pergi, tapi hikmahnya tetap hidup di dalam hati mereka yang mencari cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Dan mungkin di suatu tempat, sang pengelana hijau itu masih berjalan, menuntun satu jiwa lagi yang baru saja belajar untuk percaya.